berbahagia Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan atas nama terdakwa Irfan Widianto SHM SIK. Baik, kami akan membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 123 garing JKT SLTN garing 10 garing 2022. Identitas terdakwa dan penahanan sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya kami langsung ke dakwaan. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Irfan Widianto SH SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuini Wibowo, dan saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekira pukul, kami ulangi, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut. Saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menelpon saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai melibatkan terdakwa Irfan Widianto yang pernah menjadi staf pribadi saksi Ferdi Sambo saat menjabat Dirtipidum. Sesampai di rumah saksi Ferdi Sambo, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai memberitahukan kepada terdakwa Irfan Widianto agar menunggu di luar rumah saja. Pada saat terdakwa Irfan Widianto menunggu di luar rumah, terlihat olehnya ada anggota Satreskrim Polres Jakarta Selatan sedang melakukan olah TKP dan terdakwa Irfan Widianto mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan telah terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan ada korban jiwa bernama Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bertemu dengan saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di garasi rumah. Lalu saksi Ferdi Sambo mengajak saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai masuk ke dalam rumah dan melihat seseorang tergeletak di bawah tangga. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menanyakan kepada saksi Ferdi Sambo siapa orang tersebut dan saksi Ferdi Sambo tidak menjawab secara jujur, namun mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai
Orang yang tergeletak di bawah tangga tersebut adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana telah terjadi tembak-menembak dengan saudara Richard. Karena Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat berani melecehkan ibu atau istri saksi Ferdisambo. Selanjutnya, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bertemu dengan Ricky Rizal Wibowo dan bertanya, "Ada apa, Ki?" Dan dijawab oleh Ricky Rizal Wibowo, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan tembak-menembak dengan saudara Richard. Selanjutnya, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan bertanya, "Kamu yang menembak?" Dan dijawab oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Siap, Komandan. Saya yang melakukan penembakan disebabkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang melakukan penembakan duluan kepada saya." Perkataan tersebut telah diatur dan disetting oleh Ferdisambo, tujuannya untuk menutupi fakta sebenarnya dan sebagai upaya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Bahwa berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan yang sebelumnya sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, tiba di rumah saksi Ferdisambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan saksi Ferdisambo di karpet rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdisambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh saksi Ferdisambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdisambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdisambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdisambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari saksi Ferdisambo, kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karupropos di Propam Polri, yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdisambo. Bersama-sama dengan Susanto, Gakum Propos di Propam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, "Pelecehan seperti apa?" Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba bahas sampai mengenai kemaluan saksi Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdisambo tempat kejadian perkara, kemudian saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat
yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdisambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama agar datang ke kantor divisi Propam Mabes Polri, tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdisambo. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihan Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Ferdisambo sebelumnya. Perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Beni Ali mendapatkan telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdisambo dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab saksi Ferdisambo, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulang saksi Ferdisambo, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdisambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihan, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu saksi Ferdisambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dan Harun, dan lalu menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni, "Kamu nembak enggak, Mbo?" Dan saksi Ferdisambo menjawab, "Siap, tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya atau jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja." Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh saksi Ferdisambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria Adi Purnama untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dengan kalimat, Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama saksi Ari Cahya Nugraha dengan nomor 0812 2178
297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai, "Nih, ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya terdakwa Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan KDNA," maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama bahwa terdakwa Irfan Widianto yang merupakan anggota saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adipurnama untuk menindaklanjuti koordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya, yaitu saksi Tomser Christian dan saksi Munafri Bahtiar. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut. Dan selanjutnya terdakwa Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa terdakwa Irfan Widianto sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adipurnama, maksudnya KDNA Paminal, dan terdakwa Irfan Widianto diminta menghadap. Selanjutnya terdakwa Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama, maksudnya KDNA Paminal, dan menyatakan bahwa terdakwa Irfan Widianto adalah anggota saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adipurnama. Dan selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama meminta terdakwa Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3. Dan terdakwa Irfan Widianto menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu terdakwa Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama juga melaporkan jumlah CCTV hasil perhitungan terdakwa Irfan Widianto di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sengaja menunggu informasi dan sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arifin dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyampaikan kepada terdakwa Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adipurnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapang basket Komplek Polri Duren 3, RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi terdakwa Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security. Dan terdakwa Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR CCTV tersebut. Selain itu terdakwa Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR CCTV yang baru.